Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, selalu hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keselamatan bagi seluruh makhluk, dimanapun mereka berada. Orang yang sudah terkena celupan Allah, cirinya dapat dikenali dari welas asihnya. Karena Allah itu maha welas maha asih, maha pengasih maha penyayang, maka orang yang sudah terkena celupannya Allah, sibgot Allah, cirinya gampang dikenali. Dia itu penuh cinta kasih. Jangankan orang yang sayang sama dia, orang yang membenci dia, yang menjatuhkan nama baik dia, bahkan orang yang senantiasa menghina dia, dia tetap saja penuh cinta kasih. Dan orang yang sudah sampai di kesadaran itu, cinta kasihnya itu sudah tanpa syarat, tanpa batas. Dan orang yang sudah berkesadaran seperti itu tidak pernah menganggap di semesta ini ada lawan tanding. Yang ada adalah teman sanding. Sekarang ini manusia senang sekali menduelkan perbedaan. Bukan menduetkan keberagaman. Senang sekali mentandingkan perbedaan, bukan mensandingkan perbedaan. Itu sebabnya kegagalan menduetkan perbedaan, kegagalan mensandingkan perbedaan, itu membuat cekcok dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Dari level yang paling kecil di rumah tangga sampai level yang paling besar. Bangsa sekaligus juga dunia. Apa sumber utama pertikaian manusia? Sumber utamanya adalah karena manusia itu banyak yang lupa akan jati dirinya sendiri. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk cahaya. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dirinya itu adalah makhluk spiritual. Makhluk cahaya yang diutus ke semesta ini untuk mencahayakan semesta. Berapa banyak manusia yang tidak sadar kalau dia datang ke semesta ini hasil buah cinta. Cinta kasih Allah yang disemaikan pada ayah kita, pada ibu kita, kemudian ayah dan ibu kita berpelukan, itu yang membuat kita ada di sini. Dan kita tidak ada di sini kalau ayah ibu kita pukul-pukulan. Sadar saja bahwa kita itu adalah produk pelukan. Sadar kalau kita ini adalah produk cinta, harusnya kita ini pelukan terus, rangkul semua orang. Belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Karena 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya saja berbeda. Karakternya berbeda. Yang luar biasa dari dia sang pemilik semesta ini tidak pusing menciptakan yang berbeda. Kalau kita lihat di masjid ini saja, kalau mau melihat kebesaran Allah di masjid ini saja, dari ujung kanan sana sampai ujung kiri sini, lihat, wajah kita semua berbeda. Kalau semua saya suruh bicara, frekuensi, getaran suara kita semuanya berbeda. Bayangkan sekarang 8 miliar penduduk bumi, diciptakan berbeda. Artinya apa? Yang menciptakan perbedaan
bukanlah kita, tapi Dia sang pemilik semesta. Lalu kenapa diciptakan berbeda? Supaya kita bisa saling mengarifi, lita'arafu, supaya kita bisa saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, maka akan tumbuh kedewasaan kita. Itulah pentingnya kita menyadari bahwa kita berbeda, bahwa setiap manusia itu unik. Oleh karena itu, jangan pernah kita ingin menjadi siapapun. Jatuhkan cita-cita untuk menjadi siapapun. Hancurkan cita-cita untuk menjadi siapapun. Karena setiap manusia datang ke semesta ini hanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sumber penderitaan utama manusia adalah karena kita selama ini mengizinkan kita menjadi apa kata orang tentang diri kita. Itu yang membuat kita menjadi tersinggungan, baperan, gampang terpengaruh dengan apa kata orang tentang kita. Apalagi dunia informasi begitu dekat dengan tangan kita. Hanya mengangkat alat yang seperti ini sekarang, kita menjadi tahu semua urusan-urusan dunia sekecil apapun. Bayangkan kalau kita tidak punya benteng di sini. Semua akan mempengaruhi pola pikir kita. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat, ayah, bunda, mari kita kembali pada jati diri kita, kembali menjadi diri kita yang direncanakan semesta. Karena apa? Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Allah mengatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah sang arsitek agung yang telah merencanakan kelahiran kita semua sesuai dengan rencana Dia. Yang punya tujuan atas kelahiran kita adalah Dia. Jangan coba-coba membuat rumusan tujuan hidup baru di sini. Jangan coba-coba membuat visi misi baru di sini. Karena kita datang ke sini menjadi utusan semesta untuk menjalankan visi dan misi semesta. Begitu kita membuat rumusan, tujuan, visi baru di sini yang berbeda dengan cita-cita semesta yang awal, yang terjadi kita akan deadlock selamanya. Itu yang membuat hidup kita menjadi lelah. Banyak yang merasa lelah, menua belum pada saatnya. Kenapa? Tidak bisa menikmati kehidupan. Oleh karena itu, hari ini saya mengambil topik yang sederhana. Jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Saya cuma khawatir saja. Semua kita takut kehidupan kita berakhir. Padahal kita belum pernah memulai kehidupan. Kenapa kita belum pernah memulai kehidupan? Karena semua aktivitas yang kita lakukan saat ini di kehidupan kita tidak ada tujuannya, tidak jelas fokusnya, tidak jelas arahnya. Kita hanya mengikuti lingkungan kita, membawa kita kemanapun mereka mau. Betul apa tidak? Orang ke pengajian, ikut aja ke pengajian. Semoga dapat pahala. Orang pergi ke sana, ikut saja ke sana. Tidak punya tujuan. Terus kita menjadikan diri kita menjadi orang lain. Kita korbankan diri kita, tidak menjadi diri kita sendiri. Lalu setelah tua, baru bingung. Jiwa kita kering kerontang. Tubuh kita mulai melemah. Dunia sudah meninggalkan kita. Sobat-sobat lama yang akrab dengan kita, tidak bersama kita lagi. Di situ setiap manusia mengalami kebingungan. Dunia sudah menjauh, jiwa kita juga kering kerontang. Kenapa? Karena jiwa ini ditelantarkan selama bertahun-tahun tidak pernah diurus. Makanya istilah leluhur kita di tanah Priangan itu, semoga kita bisa mulih kajati mulang kasal. Mulih kajati mulang ke asal, yang mulih kajati itu sejatinya diri kita. Yang pulang ke asal, asalnya tubuh kita. Tidak usah membeli tanah kuburan, gak usah. Karena ketika tubuh ini ditinggalkan oleh sejatinya, membusuk,
Tetangga kita juga pasti merasa bau dan tidak nyaman. Pasti akan diasingkan dengan sendirinya. Tidak perlu merencanakan rumah masa depan yang jasmani. Tidak perlu. Tidak usah cemas dan khawatir hari ini belum punya kuburan keluarga. Gak usah. Gak usah cemas kalau hari ini uang kita tidak cukup untuk membeli kuburan untuk kita mati. Gak usah dipikirkan. Sungai masih luas. Laut juga masih luas. Mau balik ke laut, mau bola ke sungai, tetap aja mulang ke asal. Asal nanti dunia, balik ke dunia. Itu raga. Tetapi diri sejati kita, kan asalnya dari Allah. Harus kembalinya ke Allah. Makanya harus tahu jalan untuk pulang ke Allah. Dan selama ini banyak sekali kita melakukan aktivitas yang mengikuti kebanyakan orang, yang populer, sementara kita tidak mengerti itu aktivitas buat apa. Contoh sederhana saja. Begitu semua orang puasa, kita puasa saja. Mengikuti kebanyakan orang. Pokoknya sahur kita bangun, kemudian sahur kita makan, setelah itu tidak makan, tidak minum, ya sudah, maghrib baru makan lagi. Akibatnya kita hanya terjebak oleh rutinitas. Apakah itu bagus? Bagus. Dari sisi kesehatan itu oke. Sudah diteliti oleh Profesor Yasunir Osumi. Bahkan beliau mendapatkan hadiah Nobel ya dengan teorinya yang disebut dengan teori autopagi. Bagaimana mempuasakan tubuh jasmani ini? Ternyata tubuh jasmani ketika dilaparkan menghasilkan yang disebut dengan protein raksasa namanya autopagisom. Dan protein itu akan melalap habis semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh kita. Ini sains. Gaul dikit makanya. Tetapi apakah cukup? Tidak. Karena Rasulullah mendefinisikan saum berbeda dengan puasa. Kata Rasul, lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil, jelas bukan makan kolak, jelas bukan makan kurma. Otak kita sudah rusak. Begitu dengar kata berbuka, yang terpikir oleh kita adalah makanan. Padahal berbuka makanan tidak ada kaitannya jumpa dengan Tuhan. Karena jumpa dengan Tuhan kaitannya adalah buka mata kolbu. Maka keluarlah teori yang namanya takjil. Takjil itu segerakan, segerakan, segerakan itu takjil sudah menjadi nama makanan. Maka di mana-mana ada tulisan setiap orang jualan bulan Ramadan takjil. Padahal takjil bahasa Arab artinya segerakan, segerakan, segerakan. Takjil itu segerakan, segerakan apa? Segerakan berbuka supaya tidak lolong bonconong, supaya tidak tertipu, supaya tidak dalam kegelapan. Karena sepanjang kita tinggal dalam kegelapan, salah persepsi, salah proyeksi menjadi biasa. Imsak, imsak. Apa imsak itu artinya? Imsak itu artinya ya, akhirkan, akhirkan, tahan, gitu maksudnya imsak itu. Kalau kita sudah berbuka, akhirkan, jangan sampai nutup lagi. Tahan. Itu maksudnya. Taunya imsak itu batas untuk tidak makan, tidak minum. Karena kita puas dengan apa kata orang, ya enggak masalah. Cuman ya kita dapatnya rezekinya segitu. Bikin Idul Fitri, rame. Bikin makanan itu, makanan ini. Padahal di Quran jelas. Jelas di Quran. Yang namanya Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kita akan merayakannya dengan hidangan dari langit. Disebutnya Al-Maidah. Apa hidangan dari langit? Langit itu artinya alam tinggi. Hidangan dari alam tinggi apa? Kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih. Itu harusnya makanan perayaan Idul Fitri. Sampai Nabi Isa itu berdoa kepada Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Takunulana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku.
Jadi hari raya itu sebetulnya saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Penuh sukacita, penuh cinta. Hidangan dari langit artinya apa? Kita kembali pada jati diri kita sendiri. Itu yang sebetulnya tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Aku berbuat baik kepada kamu bukan karena kebaikanmu. Aku berbuat baik kepada kamu karena cinta kasihku yang terlalu besar. Karena aku maha pengasih, aku maha penyayang. Makanya Allah menyayangi kita. Apapun perilaku kita, tidak ada kaitan. Dia tetap menyayangi kita. Jangan percaya sama orang-orang yang suka menakut-nakuti kita. Katanya Allah itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada dia, maka dia akan mengutuk kita, menzalimi kita. Tuhan macam apa yang dendaman kayak gitu? Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cuman kita diajarkan hukum sebab akibat. Begitu kamu mengambil sebab yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu kamu mengambil sebab yang buruk, kamu juga akan belajar bertanggung jawab untuk menerima risiko dari pilihanmu sendiri. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perbuatan. Itu yang namanya akhirat. Makanya akhirat itu ada. Kapan? Ya sekarang. Karena akhirat itu akhir dari semua tindakan. Kamu mencuri, ya masuk penjara. Akhir dari semua tindakan itu pasti ada. Itu akhirat yang dirasakan kita saat ini. Nah akhirat yang nanti, ya sudah nanti lagi. Karena saya percaya, kalau sekarang kita mengakhiri semua dengan kebaikan di dunia, ya kita juga udah pasti dijamin kebaikan di sana. Betul nggak? Gitu. Mas saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini, nggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini, baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi, ya nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga, ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Jadi, saya bukan berarti tidak percaya dengan surga dan neraka yang nanti. Itu makan belum saya alami. Sudah, saya bikin saja surga di sini saat ini. Orang lain marah sama saya nggak mau marah. Orang lain memfitnah saya tidak akan melawannya. Orang lain menghajar saya maafkan. Buat apa saya menciptakan keributan di sini? Nah, saya menciptakan surga di sini, berarti saya juga akan ke bagian surga dong di sana. Itu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad dilempari orang sampai berdarah-darah. Malah Nabi Muhammad cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa orang bijaksana begitu. Ketika dilempari, ketika dikejar-kejar, doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu, ya Allah hancurkan orang ini. Enggak ada. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja semoga jadi orang yang bijaksana. Itu aja. Semoga suatu saat dapat petunjuk. Karena repot kalau diskusi dengan mereka. Paling yang keluar kekerasan. Paham? Oke. Jadi jangan takut kehidupan akan berakhir. Takutlah kalau kehidupan tak pernah dimulai. Apa kompetensi yang mau dibangun? Kompetensinya adalah selesai kajian ini. Semua para sahabat akan tahu apakah kehidupan kita sudah dimulai atau belum.
Jangan-jangan kita ini cuma ngaku hidup, tetapi sesungguhnya belum hidup. Karena ciri orang hidup apa?